Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat dai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Bukankah Allah telah berjanji dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kamu syukuri nikmatku, kata Allah, maka niscaya akan kutambah nikmatmu. Dan apabila kau kufur kepada nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu, marilah kita syukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salat serta salam marilah kita lantunkan kepada Habibina wa Syafi'ina ya Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istagiril waqta fima yufiduka. Memiliki arti manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Merupakan salah satu panca tausiah dari Abinda tercinta Dr. Kiai Haji Ahmad Rafiquddin SAG MSI. Mengapa demikian? Karena Abi tidak ingin santri-santrinya menjadi generasi-generasi yang lemah fisik, lemah ilmu, bahkan yang lebih berbahayanya lagi lemahnya akhlak. Bukankah akhlak merupakan kunci utama hidup bahagia di dunia? Karena tidak menutup kemungkinan kita bisa lari dari budaya barat yang telah masuk ke peradaban agama Islam dalam berbagai macam cara, baik dalam bentuk teknologi, fashion, bahkan yang lebih hebohnya lagi adalah lifestyle atau gaya hidup. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW untuk menyempurnakan umatnya. Rasulullah SAW bersabda, Innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena pada waktu itu kemungkaran terjadi di mana-mana, kemaksiatan merajalela. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk menyadarkan umatnya atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Sahabat dai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kata-kata mutiara yang menegaskan apa itu waktu. Time is money. Waktu adalah uang. Al waktu asmanu minadhabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Oleh karena itu, kita manfaatkan waktu yang tersisa dari umur kita ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dengan cara menuntut ilmu. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istagril waqta fima yufiduka. Memiliki arti manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Merupakan salah satu panca tausiah dari Abinda tercinta Dr. Kiai Haji Ahmad Rafiquddin SAG MSI. Mengapa demikian? Karena Abi tidak ingin melihat santri-santri yang menjadi generasi yang lemah akan waktu, lemah akan fisik, lemah akan ilmu. Bahkan yang lebih banyak lagi adanya lemahnya akhlakul karimah. Bukankah akhlak merupakan kunci utama hidup bahagia di dunia? Tidak menutup kemungkinan kita bisa lari dari budaya barat yang telah masuk ke peradaban agama Islam dalam berbagai macam cara, baik dalam bentuk teknologi, fashion, bahkan yang lebih hebohnya lagi adalah lifestyle atau gaya hidup. Salah satunya berpakaian tidak menutup aurat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Innamal bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena pada waktu itu kemungkaran terjadi di mana-mana, kemaksiatan merajalela. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk menyadarkan umatnya atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kata-kata mutiara yang menegaskan apa itu waktu. Time is money. Waktu adalah uang. Al waktu asmanu minadhabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan cara menuntut ilmu. Mengapa dengan cara menuntut ilmu hadirin? Karena dengan menuntut ilmu kita bisa menggenggam dunia,
Dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui hal-hal yang belum pernah kita ketahui. Dan dengan menuntut ilmu, setiap kita melakukan hal kebaikan dan bermanfaat akan berubah menjadi ibadah. Bisa kita bayangkan ketika burung-burung berterbangan dengan indahnya menghiasi langit yang biru di atas sana. Akan tetapi dengan ilmunya, B.J. Habibie mampu menciptakan pesawat terbang yang dinaiki semua manusia dan melihat keindahan serta keelokan alam jagat raya dari atas sana. Ikan-ikan berenang di dasar lautan menghiasi terumbu karang. Akan tetapi dengan ilmu kita dapat menciptakan kapal selam dan melihat ada apa saja di dalam dasar lautan sana. Bahkan dengan ilmu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu hingga beberapa derajat. Dan apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka dengan ilmu. Dan apabila kita ingin meraih kebahagiaan di akhirat, maka dengan ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal huma fa'alaihi bil ilmi. Apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka raihlah dengan ilmu. Dan apabila kita ingin meraih kebahagiaan di akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Dan apabila kita ingin meraih kebahagiaan di keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Oleh karena itu hadirin, semoga kita senantiasa sebagai hamba Allah yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan cara menuntut ilmu. Semoga dengan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi diri kita, bangsa, nusa, dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Lastu bi khairi minkum, walastu bi ahsana minkum, walakin syukran kasiran ala ihtimaminkum. Ungzur maqala wala tangzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.